Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Masih sehat? Masih, Alhamdulillah. sehat, Bu. Masih semangat, Bu. Semangat Bu ya. Oke, Semangat. tetap semangat. Sudah ini menjelang sore sudah. Kita harus tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga imun karena melihat kondisi kita yang melihat kanan kiri kita, aduh, COVID itu semakin merajalela, betul Bapak Ibu ya? Betul sekali, Bu. Di daerah saya itu, ya Allah innalillah, banyak yang meninggal gara-gara COVID. Mudah-mudahan kita selalu tetap sehat, Bapak Ibu ya, mungkin tetap harus menjaga imun agar kita selalu bisa tetap beraktivitas setiap hari. Amin. Amin. Karena ini sesi terakhir, kita tidak boleh capek, tetap semangat. Kita ice breaking dulu sebelum kita melanjut materi yang terakhir. Mungkin ini materi terakhir. Sudah tadi dari Bu Tri Pangestu, Pak Horizon, dan Bu Sulastri sudah menyampaikan materi-materi. Ini sesi yang terakhir. Oke, ice breaking dulu biar kita tidak capek. Kita fokuskan dulu. Dengan hitungan 1, 2, 3, nanti Bapak Ibu bisa memejamkan mata. Kita latihan fokus konsentrasi. Apakah kita masih konsentrasi atau sudah loyo? Oke, hitungan 1, 2, 3, kita tutup mata, kita fokus. Nanti apa yang saya perintahkan, Bapak Ibu bisa mengambilnya. Apa yang ada di 1, 2, 3. Kita fokus dulu, tutup mata. Oke, kita bisa mengambil apa yang ada di hadapan kita. Satu barang yang bisa kita ambil. Silakan, kita bisa lepas, kita buka mata kita, apa yang bisa kita ambil? Oke. Pak Arisan megang botol. Wah, ini sudah tanda-tanda sudah capek, sering minum ya. Bu Tri Pangestu juga. Bu Sulastri charger. Oke. Saya kira apa? Iya. Mungkin ini Bu Sulastri harus dicas komputernya, laptopnya sudah mulai panas, butuh baterainya sudah ada. Karena sudah dipakai seharian dari pagi. Betul Ibu. Ini sudah mau dikemasi. Iya betul. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan COVID, kita buat kalimat. Kira-kira apa kira-kira yang bisa kita kaitkan barang yang kita pegang? Silakan dari Pak Harizon dulu, silakan. Oh ya, saya dulu ya. Ini saya meminum air putih hangat setiap hari habis 1 botol agar terjaga imunnya dan tidak diamini. Maksudnya didoakan amin yasinan maksudnya. Jadi tetap sehat maksudnya, Bu. Oh, oke. Jaga imun biar nggak diamini maksudnya. Jaga Oke, jaga imun dengan minum air putih yang hangat setiap hari, Mbak ya, Pak ya. Oke. Bu Sulastri mungkin ya. Dengan yang Ibu pegang tadi, apa kira-kira kaitannya dengan COVID yang semakin merajalela di Indonesia ini? Sejak pandemi COVID-19 ini melanda dunia pendidikan, saya tidak pernah lepas dari yang namanya laptop dan chat ini. Karena setiap pembelajaran saya dan kegiatan, saya selalu berhadapan dengan laptop. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Karena semuanya serba daring sekarang, serba zaman digital, semuanya setiap hari kita tidak lepas dari laptop dan charger tetap kita pakai setiap hari. Betul, Oke, betul, terima kasih Bu Sulastri. Bu Tri Pangestu mungkin. Yang dipegang tadi botol juga ya Bu Tri ya? Air minum, iya. Di kondisi seperti ini kita harus banyak minum air putih supaya sehat, sudah. Oke, terima kasih Bu Sulastri, terima kasih. Ternyata masih tetap semangat Bapak Ibu walaupun sudah sore, suasananya sudah mulai lelah karena kita seharian sudah beraktivitas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut materi, kalau tadi Bu Tri Pangestu sudah menyampaikan Merdeka Belajar itu seperti apa. Sudah dijelaskan secara detail oleh Bu Tri Pangestu, kemudian Pak Horizon. Beliau juga menjelaskan lalu tujuan pembelajaran. Sudah dijelaskan tadi ada 7, sudah dijelaskan secara detail. Kemudian Bu Sulastri juga barusan juga menjelaskan tentang POS.
ya. Operasional kurikulum operasional sekolah sudah dijelaskan sedemikian detail. Di akhir penghujung ini, kalau rentetannya dari awal Merdeka Belajar, ATP, kemudian KOS, sekarang di akhir ada asesmen. Karena ini asesmen ini pasti ada di akhir-akhir. Kalau alurnya tadi sudah betul urutannya dari yang Putri, kemudian dari Pak Harizon, dari Bu Sulastri, sekarang yang terakhir adalah asesmen. Baik, kita langsung, sebelum langsung materi, mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran ya di sekolah kita masing-masing, sudah tahu, sudah sering melakukan asesmen. Iya, asesmen itu sendiri apa? Mungkin setiap entah itu setiap 6 bulan, 3 bulan pasti melakukan asesmen. Kira-kira apa asesmen itu sendiri? Mungkin Bu Sulastri atau Pak Harizon atau Bu Tri? Silakan Bu Sulastri, monggo Bu. Izin mencoba menjawab Ibu. Iya, mari Bu. Kalau menurut saya asesmen ini adalah sebuah alat untuk mengukur capaian dari peserta didik. Baik itu peserta didik ini sebelum melakukan proses pembelajaran atau pada saat proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Bagus sekali apa yang disampaikan Bu Sulastri tentang asesmen itu sebagai tolak ukur ya, bisa di akhir pembelajaran. Sekarang kita kaitkan bagaimana sih asesmen sekarang dengan asesmen PSP, sekolah penggerak, apakah sama atau berbeda? Kita lanjut, kita langsung masuk pada asesmen. Kita masuk asesmen, macam-macam asesmen dan sebagainya. Silakan langsung bisa ditampilkan. Bentar, masih mau ditampilkan. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Oke. Kita langsung masuk asesmen. Asesmen itu yang akan saya bahas hari ini, yang akan kita diskusikan bersama nanti, asesmen formatif dan sumatif. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat poin ini, materi ini, jenis-jenis asesmen. Ada formatif dan asesmen sumatif. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat diagram ini, kira-kira Bapak Ibu punya gambaran tidak? Apa ya yang membedakan asesmen selama ini dengan masa depan atau kurikulum yang kita pakai dengan kurikulum PSP yang akan kita laksanakan? Kira-kira apa ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab perbedaannya di mana ya? Izin Bu, mencoba menjawab. Iya mungkin, Pak Harizon, silakan Pak Harizon. Mungkin ya karena saya masih belum tahu. Mungkin bedanya itu kalau di sekarang, kalau dulu kan nilai ujian ya. Kalau yang saya bicaranya, yang saya sepengetahuan saya itu asesmen sumatif itu yang nilai ulangan di akhir itu kayak PTS, PAS. Nah itu yang jadi ukuran gitu. Jadi saat nilainya jelek ya sudah gitu. Mungkin tapi kalau yang formatif itu kan kayak yang sehari-hari ya, atau yang kita lakukan sehari-hari, itu yang saya pahami sih. Jadi bedanya mungkin sekarang karena nggak ada UNAS ya kan, dulu kan patokannya di UNAS. Nah karena tidak ada UNAS, nah mungkin sekarang patokannya ya di itu tadi, prosesnya anak-anak tadi, di formatif tadi, di keseharian. Itu yang bahasa saya itu kayak gitu maksudnya Bu. Oke, terima kasih Pak Harizon, luar biasa sekali. Baik, kita bahas di sini asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang tergolong asesmen formatif yang ini, AS sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, AS sebagai proses pembelajaran, refleksi proses pembelajaran. Kemudian for untuk asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang tergolong asesmen formatif yang ini, AS dan for untuk ini, S. Kemudian yang tergolong asesmen sumatif dari yang ini ke
asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini yang sumatif, yang dari sini. Kalau ini tergolong formatif, yang ini tergolong asesmen sumatif. Ini jenis-jenis asesmen. Jadi asesmen untuk jenis-jenisnya itu ada formatif dan sumatif. Ini jenis-jenisnya. Kemudian, kondisi saat ini. Lebih berat yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kondisi saat ini dengan harapan kurikulum yang baru. Timbangan ini lebih berat yang mana kalau kita melihat kondisi saat ini dengan harapan yang kurikulum yang baru kira-kira? Kalau kondisi saat ini, mana yang lebih berat? Ada assessment of learning, yang sumatif yang mana? tadi. Lebih berat ini Bapak Ibu ya? Ya. Iya. Ini kondisi saat ini. Kita lebih menitik beratkan pada yang ini kalau kondisi asesmen saat ini. Tetapi harapan kita ke depan dengan kurikulum PST lebih berat yang mana kira-kira? Yang ini ya Bapak Ibu ya? Yang formatif. Ya, Bu. Iya, lebih ya ini karena kita itu prosesnya tidak hanya melihat nilai, tapi proses bagaimana anak-anak itu bekerja, bagaimana anak-anak itu belajar, itu semuanya prosesnya yang kita lihat juga. Tidak hanya melihat, oh ini nilainya seperti ini, nilainya 70, nilainya 80. Tapi selama ini kita tidak melihat bagaimana proses anak-anak itu sendiri. Ini kondisi saat ini, asesmen, dan ini harapan baru di kurikulum PSP seperti ini. Harapan yang diinginkan oleh pemerintah dengan kurikulum baru ini lebih berat pada ininya, lebih berat pada prosesnya yang kita hargai. Baik Bapak Ibu, konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, kemajuan akademik selama pembelajaran. Ini pemahaman murid. Jadi kita harus betul tahu bagaimana murid itu sendiri, kebutuhan pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian asesmen formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Jadi kita terus berkelanjutan bagaimana mengetahui pembelajaran murid dan memberikan umpan balik. Yang berikutnya, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Sedangkan bagi guru, asesmen formatif dan sekolah berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jadi, asesmen formatif ini tidak hanya diberikan oleh guru, bisa melalui teman atau diri sendiri. Ini asesmen formatif. Kemudian, asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan itu di akhir pembelajaran. Ya, ini kalau sumatif di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Ini murid ini lebih penting mementingkan ini karena oh nilai saya seperti ini, nilai saya harus tinggi. Ini kalau sumatif, ini pemikiran murid. Dan apa umpan baliknya asesmen sumatif ini? Umpan balik dari asesmen hasil akhir ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif dan sumatif. Untuk guru, apa manfaatnya? Mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid, ini untuk guru manfaatnya. Sedangkan untuk murid itu sendiri, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Sedangkan asesmen sumatif ini untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian CP dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Ini untuk guru. Sedangkan untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Jadi kedua asesmen ini merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Asesmen formatif dan sumatif ini sama-sama merupakan cara untuk mengetahui, menilai pembelajaran murid itu seperti apa.
Kemudian merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik terhadap murid itu sendiri. Merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Kedua asesmen baik formatif maupun yang sumatif. Bagaimana penekanan pada asesmen formatif? Sekarang fungsi asesmen formatif dan sumatif pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan porsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya apa? Harapannya bisa mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi proses ini penting daripada hasil akhirnya saja. Kan selama ini kita hanya, oh nilainya seperti ini, nilainya seperti ini, tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Makanya ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Membangun keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif. Jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Jelaslah tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas reformatif. Ini juga mengurangi beban pada murid. Ini kesinambungan asesmen formatif dan sumatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Mengapa penting? Untuk mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Contoh asesmen tidak tertulis. Diskusi kelas. Ini mengembangkan kemampuan berkomunikasi murid di depan publik dan mengungkapkan pendapat. Ini masuk diskusi kelas. Ini tergolong bentuk asesmen tidak tertulis. Ada lagi diskusi bentuk asesmen tidak tertulis yang lainnya. Ada drama. Di sini mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi dengan murid, mendorong murid untuk melihat sebuah masalah dari perspektif yang berbeda sehingga dapat menumbuhkan jiwa empati dan berpikir kritis murid itu sendiri. Ini contoh asesmen tidak tertulis. Jadi diskusi, kelas, dan drama. Ada lagi produk. Membuat model miniatur, misalnya mengembangkan kreativitas, menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa, ini masuk pada produk ya. Sedangkan presentasi, mengembangkan kemampuan, mendorong murid untuk memahami topik, ini masuk pada presentasi. Juga tes lisan, kuis tanya jawab secara lisan, menginformasi pemahaman murid, menerapkan umpan balik. Ini juga contoh asesmen tidak tertulis. Jadi contoh asesmen tidak tertulis bisa diskusi di kelas, drama, produk, presentasi, tes tulis. Kemudian contoh bentuk asesmen tertulis bisa refleksi. Seperti apa? Melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka dalam memperbaiki diri. Hasil refleksi ini dapat digunakan guru untuk melihat sisi lain proses pembelajaran murid. Contoh apalagi selain asesmen tertulis, selain refleksi, jurnal. Jurnal ini juga masuk pada asesmen tertulis. Melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya ditulis dengan bahasa yang kurang formal sehingga memberikan murid kebebasan berpikir kreatif. Menjadi alat untuk murid merefleksikan perkembangan mereka secara berkesinambungan. Selain itu juga ada esai. Ini bentuk asesmen tertulis. Ada esai, ada poster, ada tes tertulis. Ini contoh-contoh asesmen formatif ya, yang asesmen yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Mungkin itu Bapak Ibu tentang asesmen dan macam-macam asesmen itu sendiri. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya Bapak Ibu?
Nggih, sudah ada Bu, sudah Ya. jelas. Langsung kita pada LK-nya. Kita sudah bagi kelompok tadi. Silahkan saya beri waktu 5 menit. Bapak Ibu bisa melihat LK contoh asesmen, membuat contoh asesmen. Silahkan berkelompok dulu diskusi. Silahkan nanti 5 menit bisa presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan Bapak Ibu. Silakan, sudah bisa kembali lagi. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan kelompoknya. LK yang sudah saya berikan sudah dikerjakan, sudah bisa dipresentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok mungkin. Ada yang mau mempresentasikan? Kelompoknya ya, Bu, saya Bu coba. Sulastri mungkin. Silakan Ya. Ibu, monggo. Ya, Ibu. dari hasil kelompok kami, Bu. Ya, silakan Ibu. Sudah kelihatan nggih, Bu ya? Ya, Ya, Bu. sudah. Ya. Terima kasih Ibu. Ini tadi dari hasil kerja kelompok kami tentang contoh dari asesmen. Ini kelompok kami mencoba untuk membuat asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, ini selain yang kognitif, juga kami yang non-kognitif. Ini untuk yang kognitif ini non-kognitif, ini kita ingin mengetahui refleksi dari siswa selama pembelajaran yang sudah berlangsung, ini capaiannya sampai di mana. Jadi suasana hatinya, suka apa tidak, kemudian apa yang perlu diukur. Nah, dari informasi-informasi yang telah kami lakukan kepada siswa, apabila siswa itu tidak suka dengan proses pembelajaran, ini perlu kita analisis apa yang perlu kita ubah, apakah model pembelajarannya atau sistemnya atau bagaimana. Ini kegunaan dari asesmen yang non kognitif. Kemudian yang kognitif Ibu, nah yang kognitif ini ada, ini contohnya. Jadi kita membuat struktur, lalu ada isian, ada pilihan ganda, ada juga menjodohkan, pilihan ganda kompleks, kemudian di sini juga murid ini memahami bacaan, membaca bacaan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Juga menganalisis dan menentukan kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan itu. Nah, lalu ada rubrik penilaian, ada kita lakukan secara kelompok dan secara individu juga, Ibu. Ini contohnya. Nah, selain itu juga ada rubrik-rubrik penilaiannya, itu yang formatif. Sedangkan yang sumatif ini kita cenderung karena masih dalam masa pandemi, kita lebih berfokus pada kognitif, kemudian karena melakukannya ini di sumatif ini kita melalui daring atau melalui CBT, maka kita kesepakatan dari kerja kelompok tadi untuk bentuk soalnya kita pilihan ganda. Ini Ibu, ini contohnya. Terima kasih, ini dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari kelompoknya Bu Sulastri. Kita beri aplaus dulu. Di sini sudah dijelaskan oleh ketua kelompoknya. Di situ sudah lengkap sekali. Ada rubrik penilaiannya juga, ada contoh formatifnya juga, ada contoh
asesmen sumatifnya juga. Luar biasa, bagus sekali penampilan dari kelompoknya Bu Sulastri, sudah disertai dengan contoh-contoh soal-soalnya sudah lengkap sekali di situ. Baik Bapak Ibu, apakah sudah bisa memahami dari asesmen sumatif dan formatif Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Jelas, Bu. Baik. Terima kasih. Karena sudah tidak ada ini lagi pertanyaan atau hal-hal yang bisa ditanyakan dari Bapak Ibu, mungkin presentasi saya ini saya cukupkan sampai di sini karena ini sudah sesi terakhir. Mungkin tidak ada sesi lagi karena Bu Tri Pangestu, Pak Harizon dan Bu Sulastri sudah presentasi semua. Maka kita pimpin doa dulu sebelum ini saya akhiri, kita pimpin doa dulu agar apa yang kita dapatkan dari pagi sampai menjelang sore ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin Ketua Kelas kita Pak Harizon mungkin bisa memimpin doa agar kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan. Silakan Pak Harizon. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah sampai di tahap akhir kita. Jadi ini semua materi sudah tersampaikan dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan jadikan berkah untuk kita semua. Ilmunya bermanfaat untuk kita semua, untuk sekolah kita juga, tentunya untuk peserta didik kita juga. Dan tentunya kita semua diberikan kesehatan semua, dijauhkan dari wabah yang sedang terjadi COVID-19. Semua keluarga kita, orang-orang tercinta kita semua dijauhkan dari segala wabah. Mari kita berdoa. Amin. Menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nur Agustin. Baik, terima kasih Pak Harizon. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi sampai sore ini betul-betul bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.